IPB Dramaga adalah salah satu tempat yang masih memiliki lingkungan hidup yang masih asri, tempat beraneka ragam flora dan fauna tumbuh. Nggak percaya? Nih kami tunjukin buktinya. Terlepas dari lingkungan hidup yang masih asri, pasti terbesit dalam benak teman-teman terkait pengelolaan limbah yang ada di sini. Coba teman-teman bayangin, misalkan IPB Dramaga itu dikunjungi oleh 12.000 orang setiap harinya, termasuk oleh mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan juga masyarakat umum. Setiap orang itu menghasilkan 0,2 kg sampah yang kemudian dibuang ke tempat sampah yang ada di IPB Dramaga. Dengan demikian, terdapat 2,4 ton sampah yang dihasilkan oleh IPB Dramaga setiap harinya. 2,4 ton sampah ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan eksternalitas negatif bagi sivitas akademis IPB, yakni pengaruh negatif yang diterima oleh beberapa pihak akibat dari kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, ataupun pertukaran yang dilakukan oleh suatu pihak. Tapi teman-teman, tahukah kalian bahwa semua sampah yang dihasilkan oleh Civitas Akademika IPB setiap harinya itu dikelola langsung oleh kampus IPB sendiri loh. Pengelolaan sampah-sampah ini berpusat di Taman Semangat. Taman Semangat adalah tempat pengelolaan dan pengurangan limbah di IPB Dramaga. Taman Semangat ini memiliki luas sekitar 0,3 hektar dan memiliki 3 truk pengangkat sampah dan 7 area utama yang terdiri dari rumah kompos, biodigester, rumah ATM sampah, rumah produksi paving block, mesin insinerator, area pemilihan sampah, dan terakhir tempat penyimpanan limbah B3. Pertama, ada truk hijau. Truk ini bertugas menyisir limbah organik, khususnya dedaunan di seluruh area IPB dari 4 penjuru. Sedangkan untuk limbah anorganik, wilayahnya dibagi 2 berdasarkan zonasi. Kedua, ada truk kuning untuk pengangkutan limbah anorganik yang melayani wilayah barat dan utara IPB Dramaga. Lalu, ada truk merah untuk wilayah tengah, timur, dan selatan. Nah, ada fakta menarik dari sisi efisiensi di lapangan. Harusnya, truk merah didesain khusus untuk limbah kertas. Namun, karena tingkat pemilahan sampah di sumbernya masih rendah, truk ini terpaksa didouble fungsikan menjadi pengangkut limbah anorganik campuran. Ini menjadi contoh nyata dalam tantangan perilaku sistem ekonomi lingkungan. Selain sampah domestik, area ini juga memiliki tempat penyimpanan khusus untuk limbah B3. Fasilitas B3 di Taman Semangat IPB ini fungsinya hanyalah sebagai TPS atau tempat penyimpanan sementara, yang nantinya untuk tahap pemusnahan, IPB melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu PT PPLI, yaitu PT Prasada Pamunah Limbah Industri, yang dilakukan melalui sistem kontrak berbayar. Rumah produksi paving block berfungsi sebagai unit produksi yang memanfaatkan limbah padat anorganik untuk menciptakan paving block menggunakan high pressure molding. Rumah ATM sampah adalah sistem yang memungkinkan mahasiswa, dosen, dan pengunjung di Taman Semangat untuk mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang seperti sampah organik, plastik, logam, maupun kertas. Konsepnya mirip seperti ATM, tetapi bukan untuk mengambil uang, melainkan untuk mengisi saldo lingkungan.
Kompos adalah tempat pengelolaan limbah dedaunan menggunakan sejumlah mesin sehingga menghasilkan produk media tanam dan kompos organik. Selanjutnya ada biodigester, merupakan media pengelolaan limbah organik sehingga menghasilkan produk pupuk kompos, gas, dan energi listrik. Mesin insinerator adalah alat yang digunakan untuk mengolah sampah yang tidak mudah terurai oleh tanah maupun bakteri, seperti plastik atau karet, di mana penggunanya itu memanfaatkan pembakaran yang lebih efisien dan sifatnya ramah lingkungan. IPB Dramaga dengan lingkungan hidupnya yang masih asri serta kaya akan flora dan fauna, ternyata menghadapi tantangan besar dari sampah yang dihasilkannya. Dari apa yang kami asumsikan tadi, yaitu sebesar 2,4 ton sampah per harinya. Namun, IPB Dramaga ternyata berhasil mengubah potensi eksternalitas negatif dari sampah tadi menjadi peluang positif melalui pengelolaan mandiri di Taman Semangat.